Pesan untuk petani, bersama kita kembali ke Pabrik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu petani hebat di seluruh Indonesia. Saya memahami betul perjuangan Bapak dan Ibu sekalian. Setiap hari, dari pagi hingga sore, bahkan malam, Bapak dan Ibu berpeluh demi menghasilkan pangan untuk kita semua. Namun, saya juga melihat ada beban yang semakin berat di pundak Bapak dan Ibu. Beban ekonomi yang semakin menghimpit karena harus terus membeli pupuk dan pestisida sintetis yang harganya kian melambung. Dan yang lebih menyedihkan lagi, beban penyakit yang kini tak pandang bulu, bahkan menjangkiti banyak petani yang hidupnya keras dan aktif. Dulu, penyakit jantung, darah tinggi, diabetes sering disebut penyakit orang kaya, penyakit yang datang karena terlalu banyak makan enak. Tapi sekarang, kenapa banyak Bapak, Ibu petani pun ikut merasakan? Jawabannya ada pada apa yang kita berikan pada tanah dan tanaman kita. Rahasia, pabrik Allah, di tanah kita. Bapak, Ibu sekalian, tanah yang kita injak, tanah yang kita olah ini, sesungguhnya adalah pabrik pupuk dan pestisida yang luar biasa canggih, ciptaan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Di dalam tanah itu, ada jutaan pekerja ajaib yang tak terlihat oleh mata telanjang. PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Ini adalah bakteri-bakteri baik yang hidup di sekitar akar. Tugas mereka seperti pekerja pabrik pupuk yang rajin. Mereka bisa mengikat nitrogen langsung dari udara, melarutkan fosfor yang terkunci di tanah, dan menyediakan nutrisi lain yang dibutuhkan tanaman. Mereka juga menghasilkan hormon alami yang membuat akar tanaman tumbuh kuat, sehingga tanaman lebih mudah mencari makan dan minum. PGPF, Plant Growth Promoting Fungi. Ini adalah jamur-jamur baik yang juga hidup di tanah dan akar. Mereka ibarat pekerja pabrik pupuk sekaligus satpam yang melindungi tanaman. Beberapa dari mereka bisa melarutkan fosfat, ada juga yang membentuk jaringan internet di bawah tanah, mikorizа, yang membantu akar menyerap air dan nutrisi lebih luas. Yang paling hebat, banyak PGPF ini juga bisa melawan penyakit tanaman, seperti penyakit layu fusarium, tanpa perlu pestisida kimia. Cacing tanah, ini adalah mandor dan pekerja fisik pabrik kita. Mereka menggemburkan tanah, membuat saluran air dan udara, dan mencampur bahan organik sehingga para PGPR dan PGPF bisa bekerja dengan lebih baik. Semua pekerja ini bekerja tanpa henti, gratis, untuk menyuburkan tanaman Bapak, Ibu dan melindunginya dari serangan penyakit. Kenapa kita sekarang sulit lepas dari kimia? Sayangnya, ada pihak konglomerat yang membuat pabrik pupuk dan pestisida sintetis. Awalnya, produk mereka memang terkesan ampuh. Tanaman langsung hijau, hama langsung mati. Tapi tahukah Bapak, Ibu, apa yang terjadi di bawah tanah? Produk-produk sintetis itu, seperti racun, membunuh banyak sekali pekerja-pekerja ajaib di pabrik Allah kita. Pupuk kimia berlebihan membuat tanah manja dan malas. Pekerja PGPR dan PGPF jadi mati kelaparan atau teracuni, karena tanah tidak lagi menyediakan lingkungan yang sehat untuk mereka. Pestisida sintetis ibarat bom yang dilemparkan ke ladang. Dia membunuh hama, tapi juga membunuh para PGPR, PGPF, dan cacing tanah yang seharusnya jadi pelindung alami kita. Akibatnya, pabrik Allah di tanah Bapak, Ibu jadi lumpuh. Tanah jadi tidak subur secara alami. Tanaman jadi lemah dan mudah sakit. Dan celakanya, Bapak, Ibu jadi terpaksa terus membeli pupuk dan pestisida sintetis dari konglomerat itu, karena tidak ada lagi pekerja alami yang membantu. Inilah sebabnya petani semakin miskin, karena pengeluaran membengkak. Dan konglomerat semakin kaya, karena Bapak, Ibu jadi pelanggan setia mereka. Ancaman tersembunyi, bahaya untuk kesehatan kita. Yang lebih memilukan, racun dari pupuk dan pestisida sintetis itu tidak hanya memiskinkan dompet dan tanah kita, tapi juga membuat kita semua sakit. Untuk Bapak, Ibu petani, saat menyemprot, mencampur, atau menangani obat-obatan ini, Bapak, Ibu terpapar langsung. Racun bisa terhirup, masuk lewat kulit, atau bahkan termakan tak sengaja. Inilah salah satu penyebab mengapa banyak petani kini mengidap penyakit jantung, darah tinggi, atau diabetes. Tubuh kita diracuni perlahan, dan penyakit-penyakit yang dulu jauh kini menghantui kita. Untuk orang kota, dan kita semua yang makan, hasil panen yang menggunakan pupuk dan pestisida sintetis, meskipun dicuci, masih bisa meninggalkan residu racun. Residu ini kemudian masuk ke tubuh kita, masyarakat kota, bahkan anak-anak kita.
Akumulasi racun ini dalam jangka panjang juga bisa memicu berbagai penyakit mematikan seperti kanker, gangguan saraf, dan masalah hormon. Jadi, ini bukan hanya masalah uang, tapi masalah hidup dan mati, masalah kesehatan keluarga kita. Mari kembali ke jalan sehat, berdayakan pabrik Allah. Bapak, Ibu sekalian, sudah saatnya kita kembali pada cara yang lebih bijak, cara yang sesuai dengan anugerah dari Allah SWT. Mari kita berdayakan kembali pabrik Allah di tanah kita. Berikan makanan untuk pekerja alam kita, gunakan pupuk organik seperti kompos, pupuk kandang, atau pupuk hijau dari sisa tanaman, seperti kipait dan eceng gondok. Ini adalah makanan lezat bagi PGPL, PGPF, dan cacing tanah. Kembangkan pekerja baru, kita bisa membuat sendiri biang atau inokulan PGPR dan PGPF dari bahan-bahan alami seperti akar bambu, akar pisang, akar bunga telang, akar kipait, atau eceng gondok. Prosesnya mudah dan biayanya sangat murah. Saya bisa ajarkan caranya jika Bapak, Ibu mau. Biarkan satpam alami kita bekerja. Dengan tanah yang sehat dan kaya mikroba baik, tanaman akan lebih kuat dan punya perlindungan alami dari penyakit. Kita tidak perlu lagi bergantung pada pestisida kimia yang mahal dan berbahaya. Panen sehat, hidup sejahtera. Dengan begini, hasil panen kita akan lebih sehat, lebih aman dikonsumsi, dan Bapak, Ibu bisa berhemat besar karena tidak perlu beli pupuk dan pestisida kimia. Kesehatan Bapak, Ibu pun terjaga, dan rezeki pun berkah. Ingatlah, kesehatan tanah adalah kesehatan kita, dan kesehatan kita adalah anugerah tak ternilai. Mari kita jaga bersama pabrik Allah ini agar terus memberi keberkahan bagi kita dan anak cucu kita. Bersediakah Bapak, Ibu petani hebat untuk memulai langkah ini bersama-sama?